Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait masalah banyaknya teman-teman di luar sana yang berkata, ya kalau utang ya harus dibayar, bukan mengelak sana sini ataupun ya nggak mau bayar sama sekali. Gini. Sebenarnya beberapa video yang saya buat kemarin bukan bertujuan untuk mengajarkan teman-teman untuk galbay, enggak. Bukan juga membenarkan masalah tidak bayar utang, enggak. Tapi lebih difokuskan pada fakta atau kejadian yang ada selama ini terkait masalah pelanggaran-pelanggaran pinjol dan juga terkait masalah kondisi dan keadaan yang memang memaksa untuk tidak bisa bayar hutang dulu. Jadi, beberapa orang berpikiran bahwa orang itu kalau utang ya harus dibayar. Ngapain koar-koar sana-sini, ngapain cari pembenaran, ngapain cari pembelaan. Oke, mungkin ini adalah omongan orang-orang yang belum pernah merasakan terlilit hutang atau terjebak pinjaman hutang atau pinjaman online. Saya yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang sengaja melakukan pinjaman online dan terus dengan sengaja nggak mau bayar. Ya, kalaupun ada, memang itu oknum lah dan memang dia niat jahat. Kalau kita tarik garis besarnya, rata-rata orang-orang yang minjol itu adalah orang-orang yang udah kepepet. Orang-orang yang mungkin udah terdesak. Ya, mungkin ada yang dipakai buat seneng-seneng. Tapi mayoritas kepake buat kebutuhan primer mereka yang mendesak banget. Nah, mereka pinjam dan mereka pun juga tidak berniat untuk tidak membayar awalnya. Pasti berniat membayar. Tapi karena bunga yang sangat besar, terus kemudian ada telat-telat sedikit dendanya juga sangat besar juga membuat mereka akan sangat-sangat kesulitan. Nah, buat yang selalu bilang utang harus dibayar, namanya utang secara agama juga memang harus dibayar. Iya, memang betul. Tapi poin utamanya di sini adalah bagaimana jika kita dalam situasi yang memang tidak bisa punya uang atau mungkin ya lagi di PHK, tidak punya pekerjaan dan sedang mengusahakannya, karena tiap orang itu masalahnya beda-beda. Jangan samakan diri kalian dengan orang-orang yang galbay di luar sana. Masalahnya beda-beda. Ada yang di PHK. Ada yang kemarin uangnya dipakai untuk berobat sehingga untuk membayar cicilannya pun sangat-sangat berat. Dan ada berbagai macam alasan yang tidak sama dan tidak bisa menjadikan diri kita sebagai indikatornya. Karena kalau soal urusan uang itu beda cerita. Kalau urusan soal semangat, etos kerja keras, bolehlah kalian sama-samakan atau kalian banding-bandingkan. Tapi kalau urusan soal masalah hutang kayak gini, situasinya yang memang tidak menentu dan memang kadang ada orang yang ngutang karena keterpaksaan, itu nggak bisa kita samain seperti itu. Jadi yuk, mari kita berempati. Yang udah terjadi, biarlah terjadi. Tujuan kita selanjutnya adalah memperbaiki hidup kita, membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi, dan memberikan bantuan, support untuk teman-teman kita yang sekarang sedang berada di lingkaran setan perpinjolan. Dan itu berat loh, berat banget. Buat yang belum pernah merasakan pasti ngerasa, biasa aja, utang mah harus dibayar, ngapain sih? Ya, nah, utangnya enak, minjamnya enak, masa begitu ditagih ngerepotin? Nah, bukannya kayak gitu. Semua itu juga punya masalahnya masing-masing. Sekali lagi, ya kita, ya masa iya sih kalian berharap orang lain gak melakukan kesalahan? Mungkin akan ada banyak orang yang melakukan kesalahan di luar sana, tapi bukan berarti harus disesali terus, harus disalah-salahkan terus. Nah, kita harus mencari solusinya. Ya, yang pertama itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, mulai dulu untuk tidak fokus di masalah hutangnya. Mulai dulu fokus di apa yang harus kita kerjakan selanjutnya. Itu paling penting. Karena kalau kalian di posisi orang-orang yang ditagih-tagih, di posisi stres dan di posisi yang panik, tentu tidak akan muncul ide-ide cemerlang, tidak akan muncul semangat kerja. Pasti akan stres, isinya gelisah dan akan hilang semangatnya. Nah, ini nggak semua orang bisa membalikkan keadaan dengan terus berjuang. Kita harus terus berupaya untuk mendukung teman-teman yang di luar sana, yang mana mereka itu sebenarnya ya mereka itu pengen utangnya lunas gitu, pengen bisa bayar, tapi posisinya tidak bisa. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ya fokus aja untuk terus tawakal, untuk terus ikhtiar, untuk ikhlas dan untuk pasrah dulu terhadap semua yang akan terjadi. Selanjutnya, udah nggak usah mikirin bayar-bayar pinjol dulu, utang lupakan dulu utang. Pikirin bagaimana hidup kalian berkembang dulu. Pikirin bagaimana finansial kalian membaik dulu. Mulai cari pekerjaan buat yang masih belum dapat pekerjaan. Terus ikhtiar, terus berdoa. Insya Allah pasti akan ada jalan. Yang penting kalian mau berusaha dan mau bekerja keras, pasti akan ada jalan. Ya,
Tapi jangan lupa juga, jalur langitnya juga dikencengin, doanya juga dikencengin, ikhtiarnya juga dikencengin. Ya, tiap hari sholat sunnah, sholat duha juga dikencengin juga, witir, terus kemudian sholawat nabi, semuanya kalian lakukan. Udah nothing tulus. Yang bisa menolong teman-teman adalah diri teman-teman sendiri. Jadi, sekali lagi, gak boleh kita ngejudge orang kalau utang ya harus dibayar, kalau utang ya harus dibayar. Semua pengen bayar utangnya. Cuman masalahnya kondisinya nggak ada. Kalau yang ngomong kayak gitu pasti enak gitu loh. Ya karena dia posisinya tidak ada utang, atau ada utang tapi dia bisa bayar. Coba yang ngomong kayak gitu ketika dia ada utang, terus kemudian tiba-tiba amit-amit jatuh sakit, atau tiba amit-amit ada kebutuhan lain yang mendesak, terus nggak bisa bayar utang, apakah dia juga bisa ngomong seperti itu? Ya utang harus dibayar, ya memang gitu loh. Memang harus dibayar, tapi sekali lagi kembali lagi, kondisi setiap orang berbeda-beda. Nggak harus kan kita merasakan kejadian orang seperti itu dulu untuk bisa berusaha berempati. Harusnya sih kita bisa mawas diri untuk hal itu. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Buat teman-teman yang masih galbay dan sedang galbay, tetap semangat, jangan takut. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan percayalah dan yakinlah pertolongan Allah pasti akan ada. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.